Saksikan bagaimana Putri KW dan ganda campuran Indonesia mengguncang Australia Terbuka 2025 dengan kemenangan dominan, membalikan keadaan. Halo para penggemar bulu tangkis di seluruh dunia. Kembali lagi bersama kami di analisis mendalam turnamen paling bergengsi. Hari ini, kita akan membahas performa luar biasa dari wakil Indonesia di Australia Terbuka 2025. Betul sekali. Dan yang paling mencuri perhatian adalah Putri Kusuma Wardani, atau yang akrab kita sapa Putri KW. Dia memulai perjalanannya dengan kemenangan yang sangat meyakinkan. Hanya membutuhkan waktu 34 menit saja untuk menyingkirkan lawannya. Ini adalah awal yang fantastis untuk seorang unggulan kedua di sektor tunggal putri. 34 menit, itu waktu yang sangat singkat untuk pertandingan sekelas Australia Terbuka. Dia benar-benar tampil tanpa celah, mengalahkan wakil Chinese Taipei, Sung Shuoyun, dengan skor 21-12 dan 21-8. Pertandingan ini berlangsung di Quay Center, Sydney, Australia, pada hari Rabu, 19 November 2025. Putri KW sendiri mengungkapkan kunci kemenangannya. Dia bilang, bermain lepas dan mengeluarkan seluruh kemampuan tanpa tekanan berlebih adalah rahasianya. Ini menunjukkan kematangan mental yang luar biasa dari seorang atlet muda. Di tengah jadwal padat akhir tahun, menjaga fokus non-teknis memang sangat krusial. Ya, apalagi dengan agenda seperti SEA Games dan peluang lolos ke World Tour Finals yang sudah di depan mata. Putri KW menekankan pentingnya menjaga pikiran, mental, dan kondisi badan agar tetap sehat dan terhindar dari cedera. Tekanan pasti ada, tapi dia menjadikannya motivasi. Ini adalah mental juara yang kita harapkan dari atlet-atlet kita. Dan jangan lupakan modal berharga yang dia bawa. Putri KW baru saja menembus babak final Hilo Terbuka pekan lalu. Dengan performa seperti itu, targetnya di Sydney jelas, hasil maksimal dan naik podium tertinggi. Dia ingin mengulang atau bahkan melampaui pencapaiannya di Hilo Open. Beralih ke sektor ganda campuran, kita juga punya kabar baik dari Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu. Pasangan unggulan kedua ini juga berhasil mengamankan tempat di babak 16 besar. Mereka mengalahkan pasangan Malaysia, Jimmy Wong dan Lai Peijing dengan skor 21-16 dan 21-18. Felicia menilai pertandingan mereka berjalan sesuai rencana, meskipun ada beberapa detail kecil yang perlu diperbaiki. Mereka sempat mendapatkan tekanan di fase akhir game kedua, tapi berhasil mengimbangi perubahan pola lawan. Ini menunjukkan adaptasi yang cepat dan strategi yang matang dari pasangan ganda campuran kita. Jafar menambahkan bahwa di akhir game kedua, lawan mempercepat dan memvariasikan servis yang sempat membuat mereka kesulitan. Namun, berkat permainan yang lebih agresif, mereka mampu mengatasi tantangan tersebut. Ini adalah bukti bahwa mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga kecerdasan dalam bermain. Soal target, Jafar dan Felicia memilih untuk fokus bertahap demi menjaga konsistensi. Mereka ingin menang di setiap laga sampai juara, tapi dengan pendekatan langkah demi langkah, agar performa mereka stabil dan bagus. Ini adalah strategi yang bijak untuk turnamen panjang seperti Australia Terbuka. Dan yang tak kalah penting, mereka juga menyoroti perlunya mengembalikan kepercayaan diri setelah beberapa hasil kurang memuaskan di turnamen sebelumnya. Jafar secara khusus ingin mengembalikan keyakinan dirinya agar bisa bermain lebih lepas dan yakin. Kepercayaan diri adalah kunci dalam olahraga kompetitif. Jadi, secara keseluruhan, wakil Indonesia menunjukkan performa yang sangat menjanjikan di Australia Terbuka 2025. Putri KW dengan kemenangan dominannya, dan Jafar Felicia yang menunjukkan ketahanan mental dan adaptasi yang baik. Ini adalah sinyal positif untuk masa depan bulu tangkis Indonesia. Tentu saja, kemenangan dominan Putri KW dalam 34 menit adalah sebuah pernyataan. Dia tidak hanya menang, tapi juga mengirimkan pesan kuat kepada lawan-lawannya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah salah satu kandidat serius untuk meraih gelar juara di Australia Terbuka ini. Dan jangan lupakan ganda campuran kita, Jafar dan Felicia, meskipun menghadapi tekanan, mampu menunjukkan bahwa mereka bisa bangkit dan mengatasi kesulitan.
Ini adalah kualitas yang sangat penting untuk sebuah tim yang ingin mencapai podium tertinggi. Mereka berdua memiliki potensi besar. Dengan fokus pada konsistensi dan mengembalikan kepercayaan diri, mereka berdua memiliki peluang besar untuk melangkah jauh di turnamen ini. Satu-satunya harapan Indonesia di Australian Open 2025 terancam pupus. Mampukah Putri KW menghadapi badai tanpa Gregoria Mariska? Selamat datang kembali di kanal kami, para pecinta bulu tangkis. Kabar mengejutkan datang dari Australian Open 2025. Tunggal putri andalan kita, Gregoria Mariska Tunjung, secara resmi ditarik mundur dari turnamen bergengsi ini. Ini adalah pukulan telak bagi tim Indonesia, mengingat performa gemilangnya di Kumamoto Masters 2025. Betul sekali, Speaker 1. Mundurnya Gregoria Mariska Tunjung tentu menyisakan pertanyaan besar. Setelah berjuang keras, bangkit dari sakit vertigo, dan mencapai final Kumamoto Masters 2025, banyak yang berharap Gregoria bisa melanjutkan momentum positifnya. Namun, keputusan ini diambil demi kebaikan atlet. Pelatih utama tunggal putri Indonesia, Imam Tohari, menjelaskan bahwa Gregoria membutuhkan waktu pemulihan yang lebih panjang. Ya, Imam Tohari menyatakan bahwa kondisi fisik Gregoria setelah final Kumamoto Masters 2025 memerlukan perhatian serius. Perjalanan jauh dari Jepang ke Australia, ditambah dengan pemulihan yang singkat, berisiko tinggi terhadap kebugaran fisiknya. Ini menunjukkan betapa ketatnya jadwal dan tuntutan fisik bagi para atlet bulu tangkis profesional. Kesehatan atlet adalah prioritas utama, meskipun keputusan ini berat. Tentu saja, dan dengan mundurnya Gregoria, kini semua mata tertuju pada Putri Kusumawardhani, atau yang akrab disapa Putri KW. Dia akan menjadi satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia di turnamen Super 500 ini. Sebuah tanggung jawab besar di pundak seorang atlet muda. Ingat, sebelumnya di Korea Masters 2025, Indonesia juga hanya diwakili satu tunggal putri, Nikadek Dinda Amartya Pertiwi, yang berhasil mencapai semifinal. Ini bukan kali pertama Putri KW mengemban beban seberat ini. Pengalaman di Korea Masters 2025 mungkin bisa menjadi bekal berharga. Namun, Australian Open 2025 adalah panggung yang berbeda. Putri KW akan mengawali perjuangannya dengan menghadapi Sung Syo-yun dari Taiwan di babak 32 besar. Ini bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Sung Syo-yun adalah pemain yang ulet dan memiliki teknik yang cukup baik. Putri KW harus tampil fokus sejak awal. Jika berhasil melewati hadangan pertama ini, jalur Putri KW tidak akan mudah. Dia berpotensi bertemu pemenang antara Wen Chi Hishu dari Taiwan atau Ines Lucia Castillo dari Peru. Kedua pemain ini juga memiliki potensi kejutan. Sebagai unggulan kedua, Putri KW memang memiliki keuntungan di undian. Namun seperti yang sering kita lihat di dunia bulu tangkis, peringkat tidak selalu menjamin kemenangan. Putri KW harus mewaspadai setiap lawan, terutama mereka yang berperingkat di bawahnya, namun memiliki motivasi tinggi untuk membuat kejutan. Benar sekali. Di babak perempat final, Putri KW bisa saja berjumpa dengan lawan-lawan tangguh, seperti Pa Yupo, Chen Suyu, atau Chiu Pincian, ketiganya dari Taiwan, atau bahkan Asuka Takahashi dari Jepang. Ini adalah deretan nama yang tidak asing di kancah bulu tangkis internasional dan siap memberikan perlawanan sengit. Untungnya, Putri KW berada di bagian bawah undian. Ini berarti dia terhindar dari pertemuan awal dengan Ratu Bulu Tangkis Korea Selatan, An Se-young, yang berada di bagian atas. An Se-young adalah salah satu pemain terkuat saat ini dan menghindari pertemuan dengannya di babak-babak awal tentu menjadi keuntungan strategis. Dan jangan lupakan Ratchanok Intanon dari Thailand yang baru saja menjuarai Kumamoto Masters 2025. Dia juga berada di bagian atas dan berpotensi menjadi lawan An Se-young di perempat final. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di tunggal putri Australian Open 2025. Jadi, meskipun Gregoria Mariska Tunjung absen, Australian Open 2025 tetap menjanjikan drama dan pertandingan-pertandingan seru. Semua mata akan tertuju pada Putri KW, satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia.
Bisakah dia melangkah jauh dan mengharumkan nama bangsa di tengah badai cedera dan persaingan ketat ini? Pertanyaan yang sangat menarik, Speaker 1. Perjalanan Putri KW di Australian Open 2025 akan menjadi ujian mental dan fisik yang luar biasa. Kita semua berharap dia bisa memberikan penampilan terbaiknya dan membuktikan bahwa Indonesia masih memiliki amunisi kuat di sektor tunggal putri. Dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia pasti akan menyertai setiap langkah Putri KW. Mari kita nantikan bersama bagaimana perjuangan Putri KW di Australian Open 2025. Jangan lewatkan setiap momennya. Dan jangan lupa untuk terus ikuti kanal kami untuk update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di analisis pertandingan berikutnya.